Polisi mengamankan pria bernama Suratman karena menolak warungnya di Jalan Ujung Gurun, Kota Padang, Sumatera Barat digusur. Eksekusi berlangsung setelah Suratman kalah gugatan di pengadilan. Ia digugat rekannya sendiri atas lahan 8 kali 4 meter yang saat ini berdiri warung. Hubungannya cuma hubungan baik aja dahulunya, bukan penyewa, bukan pembeli. Cuma mereka ini hubungan baik, disuruh tinggal di sini sudah sekian tahun yang lewat oleh orang tuanya dulu. Eksekusi berlangsung dengan penjagaan ketat polisi karena khawatir muncul provokator memperkeruh suasana. Diwarnai pro dan kontra, Kongres luar biasa Partai Demokrat tetap digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Sumatera Utara. Dalam KLB tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepercayaan kepada saya, tetapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semuanya atas amanah ini. Untuk itu, tolong saudara-saudara jawab beberapa pertanyaan saya untuk memastikan. Tolong ini dijawab secara serentak. Apakah proses KLB ini sesuai dengan ARP atau tidak? Sesuai. Yang kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya ke Partai Demokrat, serius atau tidak? Yang ketiga, belum tahu. sejauh mana keseriusan saudara untuk bekerja atas nama integritas, menempatkan merah putih di atas kepentingan pribadi atau golongan? Iya atau tidak? Iya, benar. Oke. Ada ketok palu Baik. mengenai pasal-pasal ini. Karena demikian, Mencabut apa yang dipecat. saya menghargai dan menghormati keputusan Setuju saudara. atau tidak gitu. Untuk itu saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat. Muldoko akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 hingga 2025. Kongres luar biasa Partai Demokrat tersebut digelar di The Hill Resort Sibolangit, Sumatera Utara. Dalam KLB Demokrat kali ini, dua nama mengkerucut untuk dipilih jadi Ketua Umum, yakni Marzuki Ali dan Muldoko. Johnny Allen yang memimpin KLB bertanya kepada peserta. Peserta Kongres kemudian berteriak dari bangku masing-masing. Voting pun kemudian dilakukan, pilihan antara Muldoko dan Marzuki Ali. Sebagian besar peserta akhirnya memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saat penetapan, Muldoko belum hadir di lokasi. Meskipun tidak hadir, melalui sambungan telepon akhirnya Muldoko menerima putusan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Meskipun menuai polemik, KLB Partai Demokrat tetap berjalan. Dalam KLB tersebut, Marzuki Ali yang sempat dipecat oleh Partai Demokrat beberapa waktu lalu terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dalam KLB luar biasa tersebut. Laporan dong ya. Periode 2021 Siap. 2025. Siap. Iya. 2021 2025. Iya. 25. Tadi juga Ketua Umum 2001 2025. Bapak Dr. Marzuki Ali. Meskipun menuai polemik, KLB Partai Demokrat tetap berjalan. Dalam KLB tersebut, Marzuki Ali yang sempat dipecat oleh Partai Demokrat beberapa waktu lalu terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Sementara itu hasil KLB langsung dikomentari Andi Arief, Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat. Andi Arief menyebut KLB tersebut ilegal dengan dasar tak dihadiri satupun Ketua DPC dan tanpa izin Majelis Tinggi Demokrat. Bahkan Andi Arief membandingkan apakah boleh Presiden di-impeach oleh DPR gadungan. Kini pasca terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB, kisruh Demokrat tampaknya akan semakin memanas.
Ya, itu adalah keputusan dari KLB Partai Demokrat yang berlangsung di The Hill di Sibolangit. Dan bagaimana situasi di lokasi KLB? Sudah ada rekan kami Febrina Permata di sana. Febrina, selamat malam. Luar biasa Partai Demokrat yang berlangsung di Sibolangit, Deli Serdang masih terus berlanjut. Diperkirakan nanti sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Kongres luar biasa Partai Demokrat ini akan dilanjutkan kembali dan saat ini masih dalam kondisi istirahat untuk coffee break. Dan dapat kami informasikan dari Kongres luar biasa Partai Demokrat yang dilakukan pada hari ini, adapun keputusan yang ditetapkan oleh Kongres tersebut, yakni di mana pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa, yakni Muldoko terpilih menjadi Ketua Umum, lalu Marzuki Ali terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina, dan juga ada diisukan Johnny Allen akan menjadi Sekjen Partai Demokrat. Dan sidang ini sendiri Kongres luar biasa pada hari ini akan berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Jumat 5 Maret hari ini hingga Minggu 7 Maret 2021 mendatang. Dan adapun latar belakang dari penyelenggaraan Kongres luar biasa Partai Demokrat pada hari ini, yakni poin-poin pentingnya, yang pertama adanya pelanggaran Kongres Partai Demokrat yang berlangsung pada 15 Maret 2020 lalu. Tidak adanya pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga Demokrat pada Kongres tersebut, tidak adanya laporan pertanggungjawaban periode 2015-2020, yakni laporan pertanggungjawaban keuangan pada periode 2015-2020, dan adanya perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2000 yang mana diadakannya tanpa Kongres, yang mana ini ada pasal-pasal yang sangat mendasar terjadinya Kongres ini berlangsung, yang ini pasal 83 tentang musyawarah daerah dan pasal 85 tentang musyawarah cabang. Dan Kongres ini sendiri dinilai menurut masing-masing dari para petinggi Partai Demokrat, hasil Kongres luar biasa hari ini dinilai legal karena sudah memenuhi standar dari pelaksanaan Kongres, yakni dihadiri oleh 2/3 DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia dan juga dihadiri 1/2 DPC Partai Demokrat dari seluruh Indonesia. Diperkirakan untuk Kongres luar biasa Partai Demokrat hari ini dihadiri lebih dari 400 kader Partai Demokrat, maksud kami lebih dari 1.000 kader Partai Demokrat dan lebih dari 380 DPC. Ya. Di Kongres ini juga dihadiri oleh petinggi-petinggi Partai Demokrat, pendiri Partai Demokrat, yakni ada Max Sopacua, lalu ada Johnny Allen, Marzuki Ali, dan serta Dam Rizal, dan tentu saja Hengki Luntungan dan Eti Manduapesi. Demikian Latif. Oke, baik. Febrina Permata melaporkan langsung dari lokasi KLB Partai Demokrat di Sibolangit. Bagaimana tanggapan Partai Demokrat terhadap pemilihan Muldoko dan Johnny Allen Marbun sebagai pimpinan baru partai? Berikut pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Terkait adanya Kongres luar biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal. Saya tentu berdiri di sini tidak sendirian. Mungkin terlihat saya hanya didampingi oleh Sekretaris Jenderal saya, Bung Teguh Rifki Harsha, disaksikan oleh beberapa pengurus DPP Partai Demokrat. Tapi sejatinya saya berdiri tegak di sini, mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh wilayah tanah air.
Ya, bagaimana tanggapan resmi selanjutnya dari Partai Demokrat terhadap hasil KLB di Sibolangit? Sudah bergabung bersama kita Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bakorpsta Partai Demokrat. Bung Zaki, selamat malam. Malam Bang Latif, terima kasih. Baru saja tadi Mas Ahaye menyampaikan bahwa KLB ilegal dan inkonstitusional. Bagaimana? Apakah dasar-dasar apa yang digunakan oleh Partai Demokrat menyebut KLB tersebut ilegal? Ya sudah sangat jelas gitu. Bagaimanapun kalau kita bicara mengenai organisasi ada aturan main yang digunakan. Ya, aturan resmi dari Partai Demokrat itu ada yang namanya ADART Partai Demokrat. Kalau bicara mengenai KLB ada pasal 81 ayat 4. Ya, siapa saja yang berhak untuk mengusulkan. Pertama adalah Majelis Tinggi Partai. Kemudian kedua ada gabungan 3 kondisi, yaitu diusulkan oleh 3/4 DPD yang 34 itu, serta minimal setengah dari DPC ya yang 514 itu, dan disetujui oleh ketua Majelis Tinggi Partai gitu. Sedangkan kita ketahui yang hadir di sana mengakunya saja ada 400 orang ya pemilik suara, tapi kenyataannya silahkan dicek itu tidak ada satupun pemilik suara yang sah. Bukan ketua DPD, bukan ketua DPC yang sah, yang terdaftar di Sipol, yang ditandatangani SK-nya oleh ketum dan sekjen yang sah. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar pada saat misalnya ada pengadaan KLB yang tidak sesuai dengan ADART dan yang hadir pun tidak memiliki hak suara yang sah gitu. Ya, kami sangat yakin bahwa ini lagi-lagi hanya merupakan ambisi dari segelintir mantan kader kami yang bekerja sama. Ya, sosok oknum kekuasaan yang akhirnya membuka diri, yang sebelumnya selalu menghindar dan kemudian menolak serta menyangkal. Malam ini menunjukkan, sore ini menunjukkan wajah aslinya beliau gitu. Bahwa emang beliaulah yang berada di balik GPKPD ini gitu. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat yang resmi terhadap hasil KLB tersebut? Ya kalau bagi kami ini kan hasil KLB-nya tidak ada apa-apanya. Ini hanya dagelan semata. Tetapi tindakan para panitia KLB ini tentunya kan sangat-sangat mencederai nama baik Partai Demokrat. Seakan-akan bahwa hukum atau aturan organisasi ADART Partai Demokrat yang sudah disahkan dan dicatat di lembar negara itu dianggap mainan. Ya, ini kan berarti tidak menganggap hukum negara, sehingga kami pasti akan memproses ini, akan mengajukan tuntutan hukum, karena kalau praktek-praktek pelanggaran hukum seperti ini dibiarkan, ya, ini bahaya sekali. Karena ini akan bisa merusak demokrasi yang kita bangun dengan susah payah pasca reformasi. Antisipasi jika seandainya hasil KLB tersebut didaftarkan secara legal kepada Kementerian Hukum dan HAM, apa? Ya, kami sangat yakin Bapak Yasona Lauli, ya, Menhukam itu bisa melihat dan menilai fakta. Mana dasar yang legal, mana yang sah. Karena ADART yang sah adalah ADART yang sudah disahkan oleh Pak Yasona Lauli sendiri dan dicatat di lembar negara gitu, yaitu hasil dari Kongres kelima tahun 2020 gitu. Kalau kita melihat sebelum ini juga ada beberapa partai yang kemudian ada saingannya, lalu kemudian muncul ke depan, dan beberapa partai kemudian yang menang adalah partai yang pesaing yang baru munculkan itu. Apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat untuk mengantisipasi tersebut? Ya tentunya kami sudah komunikasi juga dengan Bapak Menhukam ya, bahwa bagaimanapun beliau yang meresmikan kami. Beliau juga yang mempelajari data dan fakta bahwa pemilik suara yang sah adalah memang memilih kami, dan Kongres itu pun tata mekanismenya, tata cara mekanisme prosedurnya itu sudah sesuai dengan ADART sebelumnya. Ya, sudah ada aturan-aturan yang menyesuaikan sebelumnya. Nah pertanyaan besarnya, emang KLB dagelan atau KLB bodong ini aturannya sesuai dengan ADART terakhir yang resmi dan sah tercatat di lembar negara. Beberapa kali Partai Demokrat menyebut ada orang dekat Pak Jokowi. Kalau kemudian sekarang seperti Bung Zaki sampaikan tadi memunculkan wajahnya ke depan, apakah ini pertanda bahwa Pak Jokowi merestui? Kalau kami tidak ingin berspekulasi seperti itu, tapi tentunya sebaiknya kan sebagai seorang pimpinan, beliau tentunya bisa menegur jika ada stafnya, pembantunya ya melakukan tindakan yang tidak patut
gitu. Ya kita tunggu sajalah bagaimana baiknya tindakan beliau, karena kan kami tidak bisa mengatur-ngatur tindakan beliau. Bagaimanapun beliau adalah Presiden Republik Indonesia, kita sangat menghargai dan menghormati beliau. Tentunya beliau punya pandangan sendiri dalam menyikapi sesuatu. Tapi kami semakin yakin bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang yang sangat mendukung demokrasi, ya, dan berlandaskan aturan serta hukum. Ya, nanti malam rencananya Ketua Majelis Tinggi Partai juga akan menyampaikan sikap. Ada hal penekanan yang berbeda dari yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi? Nah, karena itu kami minta masyarakat Indonesia, Bang Latif juga, silakan mari kita simak langsung nanti, ya, sehingga tahu isinya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Oke, baik. Bung Herzaki, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom malam hari ini. Ya. Latif, sama-sama. Ya. Selamat malam. Itu tadi perbincangan kita dengan juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra yang meminta agar pemerintah termasuk juga Presiden Joko Widodo memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan. Nama Pak Muldoko sudah berulang kali disebut oleh Partai Demokrat sejak awal ada di belakang gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat ini. Tapi beberapa kali juga Pak Muldoko menyampaikan bantahannya bahwa ia sama sekali tidak terlibat. Mulai dari mengumpulkan beberapa kader dari daerah, termasuk juga kemudian membiayai kongres luar biasa, semuanya dibantah oleh Pak Muldoko. Tetapi hari ini ternyata KLB tetap berlangsung dan tadi secara aklamasi memilih Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Dan tadi Pak Muldoko tidak hadir di lokasi, tapi dari sambungan telepon yang disampaikan secara langsung dari arena Kongres dan dibuka kepada umum, disampaikan Pak Muldoko bersedia menjadi Ketua Umum. Saya akan berbincang dengan Sekjen terpilih versi KLB Sibolangit, Joni Allen Marbun. Bung Joni, selamat malam. Halo Bung Joni, selamat malam. Tes. Kami mendengar Anda Bung Joni, selamat malam. Halo. Tes. Ya. Kami mendengar Anda dengan baik. Tadi ketika meminta kesediaan Pak Muldoko. Pak Muldoko melalui telepon. Pak Muldoko menyampaikan jawaban, saya bersedia, tapi ada pertanyaan saya, apakah KLB ini sesuai dengan ADART? Lalu dijawab oleh semua peserta, sesuai. Apakah memang sesuai dengan ADART KLB yang berlangsung di Sibolangit ini, Bung Joni? Oke. Kita istirahat dulu, nanti akan kita lanjutkan perbincangan dengan Joni Allen Marbun. Kami segera kembali.